Mas Abdul, mungkin ini kan karena arwahnya Mira ini nggak tenang. Saya mau ritualin nikah gaib. Hari-hari setelah saya nikah itu juga, saya ini banyak mendapati keberuntungan, Mang. Jadi sering nemu duit, Mang. Biasa kalau nemu duit kan cuma 5.000, 1.000 gitu, Mang. Ini saya pernah nemu tuh sampai 1 juta, Mang. 1 juta bahkan sampai 5 juta. Tiba-tiba lagi berubah itu, dia itu berubah, Mang. Berubah jadi ular, Mang. Ternyata Mira ini kena tumbal bapaknya. Di kampung itu dia yang paling kaya atau gimana? Dia yang paling kaya, cuman nggak menunjukin rumahnya mewah, enggak, Mang. Iya. Cuman sederhana aja orang. Juragan tanah lah. Iya, juragan tanah. Di malam yang gelap tanpa suara, seorang laki-laki mengikat janji cinta. Bukan dengan manusia melainkan dengan sosok astral. Karena pujian hatinya telah pergi lebih awal. Kehidupan yang mulanya terasa seperti biasa, kini dihantui oleh kutukan dan malapetaka. Cinta goib yang lahir dari satu ijab kabul, kini berbalik mengincar nyawa dari Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sobat MM dimanapun berada, ada narasumber yang sudah siap membagikan kisahnya. Namanya Mas Abdul. Apa kabar Mas Abdul? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas Iya. Abdul. Ini kisah tahun berapa Mas Abdul? 2012, Mang. 2012 ya. Iya, Jadi pacarnya Mas Abdul ini meninggal dunia, meninggal. tapi akhirnya dikawinkan secara goib ya, Goib. setelah meninggal. Goib, iya. Ternyata si bapaknya ini ada apa-apanya nih ya, Iya. ada maksud Ada tertentu. Iya. Makanya mengawinkan dengan anaknya yang sudah meninggal ya. Iya. Ini ceritanya unik dan wajib nonton sobat ya. Sekarang kegiatan apa Mas Abdul? Nyupir, Mang. Masih? Masih. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Rezekinya tambah melimpah Mas Abdul. Amin. Dan sobat yang ada di jalan atau di rumah, jangan lupa untuk menonton sampai habis dan jangan lupa juga kopi-kopinya ya. Kopi dan apa namanya? Cemilannya untuk nonton kisah dari Mas Abdul ini. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Mas Abdul. Jadi gini, Mang. Cerita nih di tahun 2012, Mang. 2012 itu saya baru lulus sekolah. Jadi awal saya nyari kerjaan. Alhamdulillah waktu itu saya ngelamar di bidang minimarket, Mang. Minimarket, alhamdulillah saya ngelamar keterima. Kalau di bidang ini kan harus siap ditempatin di wilayah 3 Cirebon. Ya kayak Indramayu, Kuningan, Majalengka. Saya berharap ya berdoa semoga di kota Cirebon dapatnya biar dekat sama rumah. Nah alhamdulillahnya saya dapat di kota Cirebon. Biasa kalau di tempat kerja kan perkenalan dulu. Perkenalan sama personalia lah biar kenal gitu. Nah di situ saya kaget. Ternyata di situ ada Mira, Mang. Nah Mira ini sebagai kasir di situ. Jadi nama-namanya udah saya samarkan ya, Mang. Mira ini teman saya waktu SMA. Selain teman, Mira ini juga mantan, bekas mantan saya di SMA. Begitu saya kaget ngeliat Mira, Mira juga kaget gitu. Kaget, loh, Dul ada di sini. Baru keterima kerja di sini. Iya Mir kata. Baru aja kemarin, alhamdulillah keterima. Kamu di sini udah lama tah? Baru sebulan kata Mira.
baru sebulan. Nah ternyata Mira juga baru Mang. Nah besoknya itu hari-hari berikutnya saya makin semangat dong Mang. Makin semangat karena di situ kan ada mantan saya. Ya biar mana juga saya masih inilah sedikit sayang. 3 minggu berjalannya waktu tuh saya makin lama makin ini Mang, makin seneng sama Mira Mang. Jadi CLBK ya? Iya CLBK. Nah waktu itu pas istirahat saya coba ngungkapin Mang. Mir, saya ini coba mau jalin hubungan lagi waktu pas di SMA. Nah, kita kan sempat putus nih tengah jalan. Nah Mira ini biasa Mang, dia ini orangnya bawel. Saking bawelnya pernah waktu SMA tuh saya tali sepatu nalin gak bener aja tuh dia ceramain, maksudnya membawelin saya gitu. Nah dia ngomong gak mau ntar kayak kemarin kamu emang waktu dulu tuh saya selingkuh Mang, selingkuh. Nah, akhirnya kita putus. Nah setelah saya rayu-rayu alhamdulillah Mira tuh mau Mang, mau. Akhirnya kita jadian lagi. Selama 3 bulan kita jalin hubungan. Dan ternyata saya ini makin sayang Mang, makin sayang. Sampai saya ini di hati saya mau seriusin Mira sampai jenjang pernikahan Mang. Karena emang bukan jodohnya Mang, jadi takdir berkata lain. Nah 3 bulan itu, pas 3 bulan itu Mira itu meninggal Mang. Kecelakaan truk pecah. Di situ kata orang-orang kan sebelum meninggal itu katanya suka ngalamin hal-hal gaib Mang. Suka banyak hal ganjil lah. Nah seminggu sebelum meninggal itu saya ini pernah mau mampir ke rumah saya mau main sama si Mira. Nah itu jalan, jadi rumah saya itu kan masuk gang kecil Mang, gang kecil terus mentok, pas mentok itu rumah saya. Begitu masuk gang itu Mira teriak terus lompat dari motor. Jadi lompat itu motor saya kan dulu Mio nih Mang. Mio itu kan pendek tuh, Mira kan tinggi, jadi cuman lompat gitu aja ke belakang tuh Mang. Cuma lompat, dia lari ke jalan tuh. Nah, saya Mir mau kemana? Saya kaget tuh. Saya standarin motor, saya kejar tuh ke belakang Mang. Ke belakang ke jalan. Di situ pas saya kejar itu dia itu udah nangis Mang. Saya lus-lus, palanya kamu kenapa Mir kata. Nah dia itu ngomong Mang, kalau dia itu ngelihat orang tinggi besar berbulu, matanya merah, terus dia tuh senyum, sambil senyum ngarah ke dia. Saya kaget dong waktu itu, kok bisa gitu, karena setahu saya itu Mira ini seumur hidup dia itu belum pernah ngelihat hal-hal begitu. Bahkan bisa dibilang dia itu nggak percaya lah hal-hal mistis itu. Itu kejadiannya siang? Itu maghrib Mang, maghrib. Nah sampai akhirnya karena saya nggak mau ngebahas soal itu, saya mau nenangin Mira. Ya udah kita nggak usah ke rumah deh, mending ke kosan kamu aja kata saya. Mira ini ngekos di Cirebon Mang, dan kebetulan kosannya itu punya bapaknya. Akhirnya kita ke sana. Ya udah nggak jadi ke rumah. Sebelumnya juga yang tadinya bawel itu Mira itu jadi lebih pendiam, lebih ya banyak bengongnya lah. Satu hari meninggalnya Mira ini, kan kejadian Mira meninggal itu malam Mang. Nah paginya itu saya sama Mira tuh terjadi perdebatan kecil Mang. Gara-gara saya ini sering keluar malam. Kalau habis kerja itu keluar malam itu karena saya tuh nongkrong ya sama teman-teman main game online Mang. Main game online. Nah dia tuh ngomong, kamu nggak usah keluar malam. Kerja itu sering telat gara-gara sering begadang malam. Nah di situ saya mungkin karena capek pulang kerja, nggak tahu saya lagi ada pikiran apa, saya marah di situ. Kamu kalau ngatur-ngatur saya kayak gitu terus, mending putus aja lah kata. Nah itu saya tuh spontan ngomong kayak gitu, nggak bener-bener saya pengen mutusin. Nah si Mira ini yang biasanya bawel itu cuma ngomong ya udah, gitu aja Mang. Saya tuh sempat kok tumben gitu, cuma saya ya udahlah. Nah di situ saya akhirnya pulang,
Sampai saya nggak jadi nganter dia ke kosan kan, suruh pulang sendiri aja udah. Nah sore itu saya tuh ngumpul tuh sama teman-teman Mang. Ngumpul sampai malam sekitar jam 8 lah. Jam 8 saya dapat SMS dari kakaknya. Kakak laki-laki. Soalnya si Mira ini paling bungsu dari 4 bersaudara. Jadi yang awal ini laki-laki, 3 perempuan sama si Mira ini. Saya dapat SMS tuh dari kakak laki-lakinya. Dulu kan zamannya masih SMS. Ngabarin kalau Mila ini meninggal. Nah di situ saya dapat SMS itu saya nafsu Mang. Mengkel lah. Nafsu karena saya pikir itu Giona. Soalnya baru tadi siang itu saya mutusin Mira gitu. Baru ketemu gitu kan. Disangkanya bercanda? Iya disangka saya bercanda. Ini apa-apaan sih kan waktu itu. Akhirnya saya pun ngebel kakaknya yang perempuan. Mbak, ini Mas Aryo, kenapa sih WA kayak gini? Kata saya, bercanda nggak pantas bawa orang meninggal, adik sendiri lah gitu. Nggak taunya mbaknya pun sambil nangis makanya. Ternyata benar Mira ini kecelakaan waktu sore mau pulang ke rumahnya makanya. Jadi ternyata begitu saya sama Mira ini bertengkar, dia tuh langsung mau pulang ke rumahnya di wilayah Cirebon Timur lah. Nah di situ dia kecelakaan pas di wilayah itu. Nah di situ saya kaget, saya shock, sampai akhirnya saya kasih tahu teman-teman. Kebetulan teman-teman juga kan tahu Mira. Akhirnya kami 6 orang itu berangkat malam itu jam 9 malam langsung ke sana ke Cirebon Timur. Begitu saya sampai rumah Mira, ternyata benar Pak. Di situ banyak orang yang pada ngelayat. Di situ saya jelas benar-benar, aduh sedih lah Mang. Karena saya emang pengen serius sama Mira itu. Sampai akhirnya mau jenazah datang, dimandiin, mau disolatin. Kan kalau di kampung itu nggak perlu nunggu pagi Mang. Malam itu juga bisa dikuburin kalau di kampung. Pas mau disolatin itu saya ke belakang mau pipis. Saya ke belakang mau pipis. Pas mau pipis itu WC-nya di Mira itu kan WC terus depannya itu jendela. Jadi kalau pipis itu kelihatan langsung jendela. Nah di jendela itu kan latarnya belakang, halaman dia yang belakang. Nah di situ saya lihat ada satu pohon mangga yang sedang dililit ular hitam gede. Gedenya itu sepohon kelapa lah, lebarnya itu. Sampai pohon mangga itu aja nggak kelihatan. Saya kaget, itu apa ya? Sampai akhirnya si ular itu nengok ke saya. Nengok ke saya lihat dia itu ada mahkota kecil di kepalanya. Saya langsung lari, sampai pipis saya nggak jadi. Saya langsung lari, gabung sama orang yang mau sholat. Nah teman saya yang ngeliat saya ngos-ngosan. Kamu kenapa? Ya saya cuma ngomong nggak apa-apa. Saya pengen cerita juga takutnya merusak suasana emang. Jadi udahlah saya pendam aja itu. Maksud apa itu ya? Sampai akhirnya pun dikubur malam itu sampai jam 11 mah. Jam 12 saya pulang, saya masih nggak percaya kalau kejadian ini benar gitu. Saya masih benar-benar sedih lah waktu itu. Kalau orang tuanya Mira ini tahu kalau Mas Abdul pacaran dengan Mira? Tahu, sering main juga sih ke sana. Nah sampai akhirnya saya tidur malam itu. Saya tidur, ternyata saya tuh dimimpin Mira malam itu waktu tidur. Mimpin Mira itu di mimpi saya itu dia datang ke kamar. Dia tuh cantik, cantik, dia datang, saya kaget loh, Mir ada sini. Dia cuma diem, tapi lama-lama itu mukanya itu berubah jadi serem, berubah jadi hancur mukanya. Itu saya kaget, saya langsung bangun, astagfirullah. Saya langsung baca-baca aja, langsung istighfar, ini kenapa ya? Ya mungkin saya masih kangen juga, masih inilah. Sampai sehari 2 hari, terus mimpi itu sampai 6 hari saya di mimpiin Mira itu. 6 hari, mimpinya sama. Mira datang, langsung
awalnya cantik langsung berubah serem. Sampai berubah wujud jadi kuda, sampai ular. Pokoknya berubah yang macam-macam lah, yang bikin serem lah. Sampai akhirnya ke 6 hari saya nggak tahan. Sampai 6 hari saya mimpi lagi. Saya tuh mimpi mau pergi sama teman-teman tuh. Nah di situ tuh ada, ternyata di segerombolan teman saya itu ada Mira. Saya lihat Mira loh. Mira ada di sini. Saya deketin karena saya kangen itu. Saya langsung cium Mira. Saya langsung cium karena Mir, kamu jangan pergi lagi, kata saya. Pas cium itu saya kaget. Kayak ada sesuatu di bibir saya. Saya lepas ciumannya, saya raba bibir saya. Setelah diraba itu ternyata oli, Mang. Cairan seperti oli. Hitam pekat. Ini apa, kata saya kan. Begitu saya lihat ke wajah Mira, ya seperti biasa, Mang. Dia berubah serem lagi. Itu dari mata, hidung, mulut, telinga itu keluar cairan hitam itu. Saya kaget, saya langsung bangun lagi, Mas. Bangun, saya ya sama rasa lah waktu itu, saya deg-degan, saya berkeringat waktu. Sampai saya mau minum, ini ada apa ya bibir saya kayak nggak enak banget gitu. Saya raba lagi, cairan tadi, Mas. Cairan seperti oli bekas gitu, hitam. Nah di situ saya mulai, nggak beres ini, sampai ke bawah-bawah, sampai hidup yang nyata gitu kan. Saya kan cerita ke teman saya, namanya Mukmin. Min, saya tadi malam mimpi gini-gini. Kata teman saya itu, wah itu nggak beres, kata dia. Mending kamu selama ini kan belum pernah ke sana, belum pernah tahlilan. Nah ini pas nih 7 harinya, kata si teman saya ini. Kesana aja, siapa tahu kamu nemuin jawaban. Ntar saya anter deh. Saya dalam hati, apa iya ya ada yang nggak beres. Kata saya, ya udahlah, oke, nanti malam kita kesana. Malamnya itu saya mulai kesana tuh, Mang, sama teman saya. Ya lumayan lah, dari Cirebon itu sejam, Cirebon ke rumahnya Mira itu. Saya berangkat tuh sore jam 5, nyampe sana, udah mau nyampe sana itu maghrib. Jadi rumah Mira itu sebelum nyampe ke rumah itu lewatin pasar dulu. Pasar, setelah pasar itu ada toang, jalan toang itu kanan kiri pohon tebu semua. Nah di situ pas saya lewat pasar, azan maghrib pas. Tiba-tiba motor saya itu mati, Mang. Mati total. Itu kalau mogok kan di starter itu masih bunyi ya, ngek gitu. Nah ini nggak ada, kelistrikan juga mati total. Di situ saya kaget sama teman. Apa dulu? Nggak tahu, nggak, orang motor saya setiap bulan saya servis benar. Saya celingak-celinguk nih, tumben, biasa itu kan jalan gede, makanya jalan utama lah. Biasanya kan juga biar maghrib juga rame. Itu sepi total, Mang. Waktu itu maghrib. Saya kotak-atik sama teman saya, pas lagi ngutak-ngatik busi, tiba-tiba di belakang saya itu ada bapak-bapak. Bapak-bapak datang, langsung ngagetin saya berdua itu. Mas, motor mogok, kata dia. Saya sama teman kaget. Loh, kapan datangnya gitu kan? Kalau datang juga dia kan bawa motor. Suaranya itu kedengar motornya. Ini nggak ada. Tiba-tiba di belakang. Iya Pak, mogok, kata saya. Mau saya setep sampai datang bengkel. Ya boleh Pak kalau nggak ngerepotin. Nah akhirnya disetep tuh. Nah, disetep, teman saya tuh bonceng sama saya. Di bapak-bapak itu ngetep sendirian. Begitu disetep, di depan ada tambal ban nih, sama sebelahnya ini warung Madura. Sampai di warung Madura, saya berhenti tuh. Saya sama teman mau ngucapin terima kasih. Nah begitu saya tengok ke belakang itu, ternyata nggak ada, Mang. Bapak-bapak itu hilang. Saya kaget tuh sama teman. Itu kemana ya bapak-bapak? Sampai ada orang yang lagi beli rokok di warung Madura itu, Mang. Ngeliatin saya berdua itu heran. Itu apa ya? Pada bingung gitu. Akhirnya dia deketin saya sama teman. Mas kenapa? Ada kayak bingung gitu sih. Gitu. Enggak mas lihat ini nggak bapak-bapak yang tadi ngetep saya. Ngetep, orang mas datang cuma sendiri kok berdua. Nggak ada orang di belakang. Enggak aja, motor saya kan mogok, disetep, kata saya tuh sama bapak-bapak. Mogok gimana mas, itu nyala, kata dia. Ternyata motor saya itu nyala, makanya. Nah jadi di situ saya kayak kehipnotis gitu.
Ternyata dari tempat saya mogok itu ternyata saya jalanin motor itu posisi nyala. Saya nggak sadar. Saya kaget tuh, langsung istighfar, astagfirullah. Kata orang itu, Mas mogok di mana? Itu di tempat itu, saya kan tunjuk. Waduh, di situ sih kemarin tuh tempo hari tuh ada yang kecelakaan di situ. Tabrak truk, kepala hancur. Wah, jadi saya baru sadar ternyata itu lokasi Mira kecelakaan, Temen langsung, Dul, aduh, baca-bacaan makannya kata dia tuh. Terus saya sampai di pas maghrib lah, jam 6-an. Saya sampai, selesai tahlilan itu, bapaknya Mira itu deketin saya. Bapaknya Mira ini Pak Samsul. Pak Samsul ini deketin saya sambil setengah berbisik, Mas Abdul, abis kelar ini jangan pulang dulu ya, Bapak mau ngomong. Oh ya udah Pak, pikir saya cuma ngobrol biasa aja gitu. Sampai akhirnya saya tunggu tuh di teras sampai keluarga besar udah pada pulang, udah beres semua. Bapaknya nongol. Mas Abdul, maaf lama nunggu ya. Iya Pak, kata saya. Sebenarnya Bapak tuh mau ngomong sama Mas Abdul, cuman ditunggu-tunggu nih Mas Abdul nggak datang-datang. Baru sekarang datang. Iya Pak, maaf saya sibuk kerja. Jadi bapaknya ini cerita kalau selama ini nih dia dimimpin Mira. Dimimpin Mira, di mimpinya bapaknya ini dia tuh manggil-manggil nama saya terus. Makanya bapaknya ini mau tanya ke saya gitu. Itu kenapa ya Mas Abdul? Apa ada hal yang mengganjal loh sewaktu Mira pergi, kata dia tuh. Saya juga sampai pas saya tahu cerita Pak Samsul ini, saya kaget. Loh ternyata bukan saya aja yang dimimpin, ternyata bapaknya juga. Akhirnya waktu itu karena saya juga mau cari tahu alasannya kenapa, saya akhirnya cerita semua sampai dari awal saya hubungan sampai mau meninggal lah, saya ucap kata putus. Sampai terakhir saya ngomong, saya ini sebenarnya mau seriusin anak Bapak, Pak. Cuma kebetulan ya mungkin belum jodoh. Waktu itu Pak Samsul tuh cuma dengerin, cuma ngangguk. Sampai akhirnya, udah gini aja, Mas Abdul, nanti ikut Bapak bentar ya, kata dia. Mau kemana Pak? Pokoknya ikut aja. Saya tahu buat solusi ini, kata dia. Ya udah, saya pikir ya udahlah. Mungkin saya juga pengen supaya Mira tenang gitu. Saya ikutin bapaknya Mira nih sama teman saya. Temannya juga diajak Mas, kata bapaknya itu diajak. Akhirnya saya ngelewatin kampung, ngelewatin kampung nih. Kamu kayak pernah kesini saya nih, cuman masih samar gitu kan, malam sih. Sampai akhirnya saya di kuburan, saya baru sadar itu. Kuburan, dan ternyata itu saya itu udah pas tepat di kuburannya Mira. Terus saya kaget, Saya kaget, Pak, ini mau ngapain di sini? Mau doa biar tenang apa? Kata saya tuh. Pikir saya juga gitu, mau doa biar Mira tenang. Terus bapaknya ini ngasih tahu saya, Mas Abdul, mungkin ini kan karena arwahnya Mira ini nggak tenang, sampai apalagi Mas Abdul pengen serius gitu. Nah ini saya makanya jadi saya mau ritualin nikah gaib supaya arwah Mira ini tenang. Karena saya pikir cuman pengen Mira tenang ini, ya udahlah gitu. Cuman kenapa mesti di kuburannya gitu kan, kata saya. Ya biar afdol aja, biar pas syaratnya, kata dia. Nanti Mas Abdul tunggu sini bentar ya, Bapak mau manggil kuncinya dulu lah kalau itu sih. Abah. Nah dia Pak Samsul pergi, saya sama temen nih, pelongo gitu, ngapain kan di sini. Nah sampai akhirnya tiba-tiba tuh ada kayak suara kelapa jatuh, cuman bunyinya keras itu, boom gitu. Cuman keras banget. Saya lihat tuh apa ya sama teman saya, ternyata di depan itu ada bayangan kayak orang anak kecil lah. Karena awal kayak anak kecil, terus makin lama tuh makin besar, makin tinggi, setinggi pohon kelapa. Tuh matanya merah.
Dari situ saya kaget tuh sama teman saya. Ya Allah, kata saya tuh. Sampai teman saya aja narik saya, udah dulu balik katanya. Ini saya udah nggak tenang lah, hatinya dari awal juga dia tuh udah nggak beres. Kata saya tenang dulu kata. Udah mending tutup mata aja bacaan kata. Saya lagi tutup mata itu kedengar kayak suara ular gitu. Saya tutup mata, saya makin tutup mata itu makin saya cepet doanya itu, saking saksanya itu sampai merinding semua itu saya, aduh. Nah sampai akhirnya ya ada sekitar setengah jam lah bapaknya tuh datang sama si abah ini, ambil bawa sesajennya. Nah di situ bawa nampan yang isinya tuh ada kembang 7 rupa, ayam cemani yang udah disembelih makanya, sama darahnya ayam cemani itu, terus sama menyan juga gitu. Dia bawa, terus abahnya taruh tuh pas di atas kuburannya Mira. Terus abahnya ngomong, De Abdul mau ngelaksanain pernikahan goib ya? Iya bah katanya. De Abdul bawa ini enggak katanya, bawa mas kawin enggak? Aduh, mas kawin apa bah katanya? Saya di sini juga dadak, saya juga diajak kan nggak persiapan kan. Ya udah Mas Abdul punya uang berapa? Kebetulan waktu itu saya ada uang itu 50.000 mah. Ada nih 50 bah, saya kasihin. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ini kan uang kamu ya, bukan uang teman kamu. Iya bah, uang saya katanya. Ya udah. Nah, dimulai tuh akad tuh. Akadnya ini sama kayak akad-akad pernikahan biasa mah. Saya terima gitu kan. Begitu saya salaman, ngucapin ikrar itu, pas ngomong sah itu angin datang mah. Angin gede banget mah. Angin gede. Saya kaget, kata abahnya, udah tenang. Dibarengin sama suara cekikikan mah. Hihi gitu mah. Udah lama lumayan lah, ada 10 detik. 10 detik itu kami semua itu terdiam mah. Diam sampai angin gede itu sama suara cekikikan itu hilang sendiri. Pas hilang, abahnya ngomong lagi, Mas Abdul sekarang udah sah ya, kata dia. Udah sah suami istri katanya. Tapi di alam goib kata dia tuh. Ya kata saya, ya alhamdulillah bah, yang penting Mira tenang. Sosok Miranya nggak ada ya? Nggak ada waktu itu. Yang penting saya pikir waktu itu kan karena saya masih muda juga emang yang penting saya mikir Mira ini biar tenang. Nah sampai akhirnya terakhir itu saya dikasih makanan sama abahnya ini. Jadi kayak buras gitulah makanannya. Buras tapi dicelupin di darahnya ayam cemani itu. Dicelupin terus dia sodorin ke saya nih. Mas makan ya. Loh buat apa? Bah, nggak apa-apa cuma syarat aja. Ya udah kan saya juga nggak curiga nggak apa. Ya udah mungkin syarat aja gitu. Saya makan sampai habis. Begitu udah nih bah, nggak ada lagi kan persyaratannya. Ada satu lagi mas, kata abah ini. Sebulan dari pernikahan ini, nanti sebulan kan ada malam Jumat tuh, malam Jumat. Di malam Jumat itu saya nggak boleh keluar. Pokoknya dari sore itu Mas Abdul di kamar aja, jangan kemana-mana sampai besok paginya. Oh ya udah kalau gitu sih, kata saya syarat gampang lah kalau cuma itu sih. Ya udah bah, saya pulang dulu ya. Saya salaman sama abahnya, sama bapaknya juga. Saya pulang, sampai datang rumah itu sampai jam 1 malam. Terus saya tidur, alhamdulillah udah nggak dimimpiin lagi. Saya bangun, alhamdulillah kata saya. Udah nggak, mungkin saya pikir udah tenang lah. Nah cuman ada yang ganjil juga ganjil di rumah itu, suasana di rumah itu kayak nggak enak apalagi khususnya di kamar saya itu kayak ongkep, kayak panas lah hawa itu. Jadi saya tuh jarang tidur di rumah waktu itu, tidur di rumah teman terus, pokoknya kayak nggak nyaman lah di rumah. Sampai suatu saat tuh ada kakak saya datang ke rumah saya gitu. Saya kan waktu itu masih sama orang tua. Biasa kalau seminggu sekali tuh sering main. Begitu datang, anaknya ini ponakan saya lah. Ponakan saya ini nggak mau masuk ke rumah. Malah dia itu nangis.
nangis, dia nggak mau. Ditanyain tuh sama ibunya, sama kakak saya, kamu kenapa nggak mau masuk tuh? Nah dia itu terus ponakan saya itu ngomong nggak mau masuk, kata dia tuh ada kakak Mira, kata dia. Kakak Mira di mana, kata kakak saya. Jadi waktu pacaran itu kami itu emang dekat sama keluarga saya tuh, sering tak ajak main sih Mira ini waktu dia masih hidup tuh. Jadi ponakan saya ini tahu sama Mira ini. Itu kata ponakan saya tuh sambil nunjuk di pohon mangga, dia lagi duduk, kata ponakan saya tuh nggak mau aja, serem, kata dia, serem. Nah di situ saya kaget loh, apa masih penasaran gitu kan. Udah aja saya nggak pikir, sampai akhirnya kakak saya itu nggak jadi main, sampai akhirnya pulang lagi. Hari-hari setelah saya nikah itu juga saya ini banyak mendapati keberuntungan, jadi sering nemu duit di jalan gitu. Biasa kalau nemu duit kan cuma 5.000, 1.000 gitu. Ini saya pernah nemu tuh sampai 1 juta. 1 juta bahkan sampai 5 juta. Itu di jalan, sampai saya tuh heran, apa nggak ada yang lihat orang-orang tuh ya. Tuh sering saya ketemu nemu duit 100, 200, bahkan sampai 5 juta. Sampai saya pernah waktu itu saya mau beli HP itu, mau ganti HP lah. Tiba-tiba tuh di kantong tuh ada duit sendiri. Di situ saya, ini apa ya? Waktu itu saya nggak mikir akibat dari peringkat gaib, cuman mikir ini lagi beruntung aja. Cuman kok beruntun kayak gini, kata saya. Sampai akhirnya 2 minggu setelah itu, mau sebulan lah, sebulan saya ini lama-kelamaan ini dekat sama kepala toko ini, si Winda. Nah dekat, akhirnya karena saya juga udah lupa kejadian itu, terus juga saya udah sedikit lupa sama Mira, saya jadian tuh sama Winda. Kebetulan Winda juga senang sama saya. Nah begitu jadian, besoknya itu Winda itu cerita ke saya, cerita, Dul, tadi malam tuh saya dimimpiin Mira, kata. Mimpiin gimana, kata saya. Dimimpiin waktu itu Mira itu datang ke rumah sambil bawa anak bayi, terus dia tuh teriak, jangan ganggu suami saya. Itu teriak kenceng, kata saya, mungkin kamu lagi ini aja kali, lagi kangen sama Mira, kata saya. Enggak Dul, jadi itu beneran serem pisan, kata dia. Ya udahlah, paling juga cuman mimpi biasa aja, kata saya. Besoknya lagi tuh si Winda ini cerita lagi ke saya, ternyata ibunya juga yang dimimpiin, didatengin Mira. Sama mimpinya, dia didatengin Mira bawa anak bayi, terus dia teriak, jangan ganggu suami saya, kata Mira ini. Nah jelas ibunya itu heran, kan dia cerita tuh ke Winda, ibu tuh habis mimpiin gini. Nah si Winda ini, loh kok kayak mimpi saya gitu kan. Terus dia tuh ke HP tuh cari galeri yang ada fotonya si Mira, barangkali dia masih simpan, kan masih satu kerjaan tuh waktu itu. Akhirnya ada tuh foto bareng Mira. Nah dia tunjukin ke ibunya, ini bukan bu orangnya. Loh iya aja, dia siapa? Ibunya ini nggak tahu sama sekali tentang Mira itu. Nah makanya si Winda ini heran, kok sampai ibunya dimimpiin gitu. Terus cerita tuh ke saya. Karena Winda cerita gitu, saya jadi ingat oh iya, saya tuh ada syarat gitu, yang satu yang belum kepenuhin, malam Jumat Kliwon gitu. Ternyata kebetulan besoknya itu malam Jumat Kliwon. Itu kalau Winda nggak cerita mungkin saya udah lupa lah itu malam Jumat saya ada syarat gitu. Akhirnya pas malam Jumat itu saya sore itu nggak berani kemana-mana, walaupun di kamar itu ya suasananya nggak enak lah, suasananya itu kayak nggak nyaman gitulah, panas. Cuman saya ya udahlah, saya mainan HP sampai akhirnya saya tidur, dan ternyata saya tuh dimimpiin lagi sama Mira. Dimimpiin dia itu datang pakai gaun pengantin lah, cuma serba hitam. Sampai akhirnya dia datang kamar, terus akhirnya kita tuh berhubungan badan. Sampai saya tuh berhubungan badan, tuh kayak benar-benar nyata lah kalau saya tuh bukan mimpi gitu. Tiba-tiba lagi berhubungan badan itu, dia itu berubah jadi ular gede itu, dia ngebelit badan saya gitu.
ambil ketawa gitu. Saya kaget tuh, saya bangun. Pas saya bangun itu saya ternyata nggak bisa bangun, Mas. Jadi begitu bangun tuh puyeng. Puyeng, aduh ini kenapa nih? Ternyata pas hari itu, besoknya itu saya sakit, Mas. Sakit sampai seminggu saya sakit, sampai akhirnya saya dibawa ke dokter, diantar sama ibu saya sama si Winda. Sampai dokter itu pas di check up itu normal, kata dokter. Ibu saya protes waktu itu, normal gimana sih dok, orang segini panasnya, katanya. Coba pegang. Nah si dokter itu, nggak panas bu, kata dia. Ibu panas dari mana nih, biar lebih efektif nih saya punya termometer buat pengukur suhu badan. Diukur suhu saya, pas dicabut emang normal, Bang. Di situ kami heran, Bang. Ternyata yang ngerasain saya panas, saya sakit itu cuman saya, ibu saya, dan Winda. Orang lain ngeliat saya itu normal. Sampai akhirnya balik, ibu saya ini ngomong, "Dul, kamu tuh kenapa gitu? Kamu habis main kemana? Ini kayak nggak wajar, kamu kayak kesambet," gitu kata ibu saya. "Udah gini aja Dul, kamu tidur, nanti ibu panggilin Mang Aheng." Nah Mang Aheng ini adik dari bapak, dan kebetulan Mang Aheng ini ahli spiritual. Sampai akhirnya besok datang tuh Mang Aheng, datang. Nah begitu pengen masuk rumah itu, dia tuh ngomong ke ibu saya, "Cek, iya Hawa nih gak enak rumah teh," kata Mang Aheng. "Gak enak gimana Mang?" kata ibu saya. "Pokoknya gak enak. Dah, tar dulu saya doa dulu." Nah dia tuh doa dulu sebelum masuk. Nah begitu udah doa, dia masuk ke kamar saya tuh. Dia kaget ngeliat saya, Mang Aheng. Saya lagi tidur itu. Kaget, saya sampai bangun. Saya, ada Mang Aheng gitu kan. "Cek, iya mah bukan sakit," kata Mang Aheng. "Iya mah erek ditumbalin," kata mamang saya itu. Saya kaget tuh waktu itu sama ibu saya juga, sama Winda juga. Kebetulan Winda juga ada di situ lagi nengok. Kaget, tumbalin kumaha, kata ibu saya tuh. Nah, sampai akhirnya ya udah Cek, ini saya lihat nih dia nih lagi dililit ular. Penglihatan Mang Aheng tuh lagi dililit ular saya tuh. Panas saja, nafas saya itu kayak sesek, waktu itu sering sesek, sering apa gitu. Udah gini aja, ambil garam sama air sebotol, kata Mang. Jadi bawain tuh garam sama air sebotol. Bentar ya, saya mau ini dulu, tirakat lah kalau itu sih, Mang. Tirakat, ya duduk di samping saya tidur. Tirakat itu ada lumayan lama, ada setengah jam lah. Dia tirakat merem. Nah di situ saya sama ibu saya sama Winda itu nggak ada yang berani ngomong, pada diem semua, pada diem. Sampai saya mikir, ini siapa yang mau saya diguna-guna, siapa gitu, saya tuh punya salah apa. Sampai akhirnya Mang Aheng ini selesai tirakatnya, buka mata, dia taburin garam tuh di sekitar saya, di sekitar tempat tidur saya. "Dul, minum dulu," kata mamang saya tuh. Minum. "Cek, sini duduk rada deketan. Nah, saya mau cerita." Ternyata dari tirakat tadi itu Mang Aheng ini dapat penglihatan. Maksudnya tahu semua jawaban-jawaban kenapa saya sakit tuh. Sampai saya nikah gaib aja Mang Aheng tahu. "Cek, ini mah si Abdul nih bukan sakit biasa," kata dia. "Maksudnya gimana Mang Aheng?" kata ibu saya. "Ini nih si Abdul ini mau ditumbalin siluman ular hitam. Emang di daerah tersebut tuh emang dia nyebutin tuh nama daerahnya, dan bener itu daerah rumahnya Mira. Dia ini mau ditumbalin sama Pak Samsul," kata Mang Aheng. Dia sampai tahu nama bapaknya Mira gitu kan. Saya heran, saya terkejut gitu. Saya sendiri kaget, sedih, mengkel gitu, Mang. Kenapa gitu kan sampai sebegitunya gitu. Ini ternyata si Mira ini
itu kecelakaan tuh bukan kecelakaan biasa. Ternyata Mira ini kena tumbal bapaknya karena waktu itu dia telat ngasih tumbal, makanya di situ saya kaget lagi, Bang. Terus ibu saya, kok gitu ya, jahat banget sih, kata ibu saya itu sambil nangis itu. Pesugihan ini numbalin keluarga, jadi biarpun gak sedarah, yang penting anggota keluarga gitu, kata Mang Aheng tuh. Saya jadi mikir, Mang kan kakaknya 2 nih yang perempuan, itu ternyata janda semua. Waktu itu saya jadi mikir, apa jangan-jangan mantu-mantunya ditumbalin gitu, karena emang dua-duanya ini meninggal semua suaminya itu. Mang Aheng terus cerita ke ibu saya, si Abdul ini juga diem-diem ternyata pernah nikah gaib, kata Mang Aheng nih. Nikah gaib gimana, Mang, kata ibu saya nih. Saya juga kaget lagi, itu kan tahu semua, jadi Mang Aheng tuh tahu semua nikah gaib, dan ternyata itu tuh cuman akal-akalannya bapaknya biar saya ini masuk ke anggota keluarganya Pak Samsul buat ditumbalin, karena dia takut berikutnya itu anaknya lagi yang kena gitu. Nah, sebagai jembatannya itu makanya saya dinikahkan gaib sama Mira. Nah, di situ saya kaget tuh. Udah tenang aja Dul, kata Mang Aheng ini. Nanti buat langkah pertama mah kita putus dulu jembatannya. Putus gimana, Mang, kata saya kan. Saya udah lemes lah waktu itu, udah dengar ceritanya udah lemes gitu, udah sedih juga gitu. Ini kan kamu kan tadi nikah gaib sama si Mira. Nah, biar putus ini nanti Mang Aheng ngelakuin acara penalakan. Maksudnya cerai lah, acara cerai gitu, cerai gaib juga. Kata ibu saya, gimana caranya? Udah pokoknya nanti 2 hari saya datang sini, nanti saya datang lagi, kata dia. Ya udah tuh, akhirnya Mang Aheng balik, sampai ibu saya ngomong saya, Dul, udah banyakin sholat sama zikir, kata dia. Sampai akhirnya 2 hari mamang saya datang lagi, Mang. Datang lagi tuh sambil bawa 2 orang. 2 orang ini nggak tahu temennya apa, nggak tahu anak buahnya lah, kayak gitulah, Mang. Dia datang 3-an ke rumah saya. Sampai di kamar saya dikasih tahu sama Mang Aheng, Dul, kata Mang Aheng, nanti ritual ini kita lakuin di kamar aja ya, nggak apa-apa, kata dia. Nah, Dul, sebelumnya Mamang mau nanya, waktu nikah gaib itu ada saksi nggak, maksudnya teman Abdul nggak yang ikut? Oh ada, Mang, kata si Mukmin, kata saya kan. Kalau gitu panggil, soalnya dia juga perlu hadir itu bahasa nyaksin lagi. Nah, waktu itu saya keluar tuh nyari si teman saya, di rumahnya nggak ada, nggak taunya lagi nongkrong di pos. Nongkrong di situ lagi ngumpul sama teman saya lagi 2 orang, jadi 3 orang lah. Ke Min, tolong saya sih, kata. Saya ceritain tuh gini-gini buat saksi lagi gini. Waktu itu teman saya nolak, Bang, karena trauma waktu itu kan, dia ngeliat hal-hal begitu kan. Nggak mau, saya takut. Min, tolong sih, ini nyangkut nyawa saya, kata saya. Sampai teman saya pun ngomong, iya, kamu gimana sih, kata dia. Teman lagi susah, lagi mau ngadepin maut, kata teman saya. Sampai akhirnya mau tuh 3 teman saya ini ikut semuanya. Yaudah pada ikut belah, kata saya tuh. Pada ikut semua ke rumah saya gitu. Sampai di rumah, nah saya ini terus duduk tuh di situ. Di kamar saya ini ada Winda, ibu saya juga. Terus saya duduk berhadapan sama mamang saya. Nah, di belakang mamang saya ini ada anak buahnya 2 duduk juga, Sila. Di belakang saya ada teman saya 3-an gitu. Terus oh ya, bawa sajen, kata dia tuh. Sajennya lupa ketinggalan di depan. Pas dibawa ternyata sajennya itu sama kayak waktu di kuburan itu. Kembang 7 rupa, ayam cemani, sama ada menyan juga gitu kan. Nah, sampai akhirnya, Dul, ini sebelum dimulai kita ini dulu, kata dia tuh, tahlilan. Biasa tahlilan tuh, pada wiridan gitulah sebelum ritualnya dimulai. Sampai akhirnya kita pun wiridan, baca tahlil juga sampai selesai. Nah, begitu selesai itu
Dah sekarang ritualnya dimulai ya Dul, kata. Oh ya sebelumnya ada mas kawin gak? Tuh mas kawin apa lagi Mang, kata saya kan. Udah kamu duit aja ada berapa? Pas saya lihat tuh saya ada 100.000 Mang. Ini ada 100.000, ya udah nggak apa-apa, buat syarat aja. Tapi ini nanti selesai ritual ini, uang 100.000 ini kamu bagiin ke 7 pengemis atau enggak 7 gelandangan lah makanya. Oh ya udah Mang, kata saya tuh. Sampai ritual pun dimulai Mang. Ya prosesnya sama kayak akad, cuman bedanya ucapan aja. Saya talak kamu wahai Mira binti Samsul atas diri saya Abdul bin. Detik ini dan hari ini juga saya talak kamu. Nah saya kan ikutin Mang. Nah begitu saya terakhir ngucapin kata-kata itu kamar saya kan lampu nyala Mang. Itu langsung mati total. Itu langsung temennya mamang saya itu yang di belakang itu kesurupan satu Mang. Kesurupan yaitu kayak ular gitulah, ngedesis gitu Mang. Ngedesis. Nah teman satunya itu kan kayak nenangin gitu. Nah saya tuh masih tetap salaman itu waktu itu, saya juga keringetan kan takut. Pas itu tuh saya di sebelah saya itu kayak ada kain Mang. Ada kain kayak nempel-nempel ke saya lah kain. Terus saya lihat itu warna putih. Pas saya lihat itu ternyata Mira Mang. Mira tuh udah di sebelah saya Mang. Saya sedih, saya waktu itu kan kasihan Mir, kenapa sampai kayak gini sih. Saya takut juga waktu itu. Wajahnya seperti apa? Wajahnya itu ketutupan rambut Mang. Cuman nangis, dia kan ambil nangis Mang. Nangisnya itu suaranya Mira. Saya tahu persis itu. Pucat gitu. Pucat. Terus Mang Aheng nih ngomong, Mir udah ya, udah bukan jodohnya lagi, mungkin nanti jodohnya mungkin di alam lain, kata dia tuh. Jangan ganggu Abdul lagi, soalnya biar sama-sama tenang. Nanti juga kalau udah jodohnya sih pasti ketemu lagi, kata mamang saya. Tuh begitu mamang saya ngomong kayak gitu, tuh Mira langsung hilang Mang. Langsung hilang, terus diikutin bau wangi gitu. Wangi banget. Itu temennya mamang saya itu masih kesurupan waktu itu kan. Masih kesurupan. Mamang saya langsung ngobatin sampai ngomong ada ucapan gitu si yang kesurupan ini. Ngomongnya pakai bahasa Sunda lah kalau Indonesia jangan ganggu katanya. Urus aja hidup kalian masing-masing gitu. Terus kata mamang saya, kamu keluar, kata mamang saya tuh. Kamu jangan ganggu-ganggu, ini ponakan saya kan. Mang Aheng ini jampe-jampe gitu, keluar tuh Mang Aheng. Keluar, terus langsung nyala lagi tuh ruangan tuh. Langsung nyala lagi, terang lagi. Nah sampai akhirnya selesai, alhamdulillah saya juga udah tenang gitu kan. Terus ibu saya udah nangis-nangis aja waktu itu Mang Aheng, karena ketakutan juga kan. Sampai akhirnya, Dul, ini 100.000 kamu cepet bagiin ke 7 pengemis, kata Mang Aheng itu. Sampai akhirnya saya pergi tuh sama teman saya, sama 3 teman saya. Ya nuker dulu di warung kan, dijadiin sampai 7. Biar nggak rata juga, yang penting 7 aja Pak. Yang penting 7 bagian. Untungnya saya bawa teman-teman jadi cepet ngitung uang. Sampai akhirnya saya ingat satu daerah tuh banyak pengemis gitu. Terus saya keliling-keliling, tuh biasanya di tempat itu banyak pengemis Mang Aheng. Itu dilaranya kosong Mang. Sampai saya tuh, aduh, ini kok tumben pada nggak ada gitu kan. Saya cari lagi, ya lumayan susah lah. Sampai akhirnya ketemu 1, 2, sampai terakhir 6. Sampai mau ke 7 ini yang terakhir, saya cari lagi tuh sampai jauh Mang Aheng. Di daerah Mundu waktu itu. Sampai dapatnya daerah Mundu. Sampai terakhir saya kasihin ke pengemis, tuh langsung bau wangi itu datang lagi Mang. Tuh teman saya juga nyium. Cih, ini wangi yang kayak tadi, kata teman saya tuh. Ya kata saya mungkin Mira, kata saya mungkin udahlah, yang penting udah selesai. Terus juga Mira udah tenang, kata saya tuh.
Saya balik lagi, udah selesai sampai teman-teman saya itu nggak berani pulang Mai, karena takut. Jadi saya juga karena takut juga waktu itu, jadi pada tidur semua di kamar saya gitu. 2 hari setelah penalakan itu, kakaknya Mira itu ngebel saya Mai. Ngebel saya, bapaknya itu meninggal karena kecelakaan. Kecelakaannya itu sama persis kayak Mira. Di tempat kejadiannya sama, di situ ketabrak truk juga, kepala hancur juga mah. Di situ saya dengar berita itu saya kaget. Aduh, apa jangan-jangan kena diri sendiri gitu, maksudnya tumbalnya gitu kan. Sampai akhirnya saya cuma ngucapin berduka aja, terus berduka cita mah. Cuma saya nggak berani ke sana waktu itu karena saya juga masih trauma kan. Sampai akhirnya ya alhamdulillah setelah kejadian itu hidup saya itu kembali normal lagi mah. Udah nggak ada mimpi-mimpi lagi. Sampai nemu hilang duit aja sampai udah nggak ada mah. Yang biasa nemu duit itu udah nggak ada. Pokoknya udah normal lagi, udah kembali normal. Kalau kekayaan dari Pak Samsul ini seperti apa, Mas? Kekayaannya ini waktu itu memang saya juga jelasin, jadi kekayaannya ini nggak boleh ditonjolin. Jadi emang saya kalau main ke rumahnya itu, rumahnya sederhana, mobil aja nggak ada dia tuh. Cuman emang sawahnya itu banyak, kontrakan kos-kosannya juga banyak, sampai dia juga kan bikin kosan di Cirebon. Nah sampai ditempatin sama si Mira ini. Di kampung itu dia yang paling kaya atau gimana? Dia yang paling kaya, cuman nggak menunjukin rumahnya mewah enggak, Mai. Ya. Cuman sederhana aja orang. Juragan tanah lah. Gitu. Iya, juragan tanah, lebih ke ngendok jero kalau bahasa Cirebonnya sih, begitu. Dan kekayaannya sudah lama itu? Sudah lama. Saya pernah dengar cerita dari Mira itu pernah bikin kontrakan di Cirebon itu waktu dia SMA. Kira-kira berapa tahun dia kejayaannya itu? Jayanya? Sekitar 7 tahun lah, Mai. 7 tahun, 6 tahun. 7 tahun. Akhirnya mati juga ya? Mati juga akhirnya. Istrinya ada? Istrinya ada, Mai. Kalau ibunya itu baik banget Mai ke saya. Baik banget. Tapi tahu ya, istrinya tahu kalau Pak Samsul melakukan pesugihan? Nah waktu itu nggak ada yang tahu Mai. Keluarganya itu nggak ada yang tahu. Jadi sampai hari ini belum terbongkar ya? Belum makanya saya minta di masker, takut ada keluarganya yang nonton gitu mah. Oke. Keluarganya, karena sampai saat detik ini pun nggak ada yang tahu. Kapan terakhir ke tempat Mira lagi? Terakhir itu makamnya atau ke rumahnya? Ke rumahnya itu pas Lebaran, Mai. Lebaran ya tahun berapa ya? 2020 lah, Mai. Oh, udah lama juga. Udah lama, Mai. Itu Dan kondisinya juga masih seperti itu. Iya, saya kebetulan kan udah nikah juga. Waktu itu nggak tahu tiba-tiba saya keinget aja kejadian itu kan masih nempel di otak saya. Saya sama istri sama anak tuh sama Winda. Coba yuk main yuk ke sana, cuman ziarah aja gitu. Mira menghilang dengan cara yang mengerikan. Tapi arwahnya masih datang. Menagih sesuatu yang tak pernah dijanjikan. Pernikahan gaib adalah sebuah jebakan untuk memasukkan Mas Abdul ke lingkaran pesugihan. Lingkar gelap yang bisa menelan siapa saja tanpa memberi kesempatan untuk pulang. Dari sana, cinta berubah jadi ancaman dan rindu menjelma menjadi bayangan. Tapi talak gaib berhasil membebaskan Mas Abdul dan keadilan akhirnya datang. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.